Thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Stings. Apa kabarnya? Sudah gila? Hai gengs, welcome back to the core of Mr. Stings. Ini mohon maaf ya, kita panas banget di sini tuh, gerah sampai keringetan. Yang kali ini nih kita akan membahas sebuah kasus legend tentang seseorang bernama Rio Martil. Ya denger lamanya aja kan kita langsung ngeh ya, kalau itu tuh bukan nama asli tuh, melainkan emang kayak julukan aja. Yang pastinya nama tersebut berhubungan dengan sebuah martil, karena kasusnya ini emang mengenai martil. Yang abis denger video kali ini, gue jamin lu kalau ngeliat martil baunya mah serem. Emang apa yang dilakukan sama si Rio Martil itu sih? Jadi Rio ini tuh nama aslinya adalah Antonius Rio Alex Bulo, yang lahir di Sleman, Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1975. Tapi sebenarnya dia mah bukan orang keturunan Jawa, melainkan bapaknya tuh dari Maluku dan ibunya dari Parepare, Sulawesi Selatan. Yang kemudian bapaknya ibunya ini pindah ke Jogja. Nah disitulah tuh si Rio dilahirin, jadinya lahirnya di Jogja. Kata para tetangganya sih ya, ini anak satu dari kecil emang udah bandel banget. Macam anak-anak tuh yang ubun-ubunnya ada dua. Katanya kan kalau anak ubun-ubunnya dua bander ya. Bandel. Cuma kalau namanya anak kecil ya, sebandel-bandelnya kan pasti dibilang, lah wajar lah namanya juga anak-anak. Ya tapi kalau bandelnya keterusan sampai bangkotan bagaimana ceritanya tuh? Nah waktu di usianya 8 tahun, Rio tuh disuruh ikut kakaknya untuk merantau pergi ke Jakarta. Kakaknya mau udah gede, 20 tahunan. Pergi dah tuh mereka berdua dari Sleman ke Jakarta. Dan Rio ikut si kakaknya tersebut tuh selama 4 tahunan, gengs. Tapi selama itu kenakalannya Rio lah tetap konsisten. Ada aja di tuh kelakuannya. Macam apa? Sering bola sekolah, ngerokok begitu ya, anak bocah udah ngerokok. Sampai gongnya nih di tahun keempat waktu dia bersama kakaknya, Rio akhirnya diusir tuh dari rumah tuh. Perkara kakaknya udah pusing banget, udah gerah begitu kan hidup Jakarta begini, pusing lihat kelakuan adiknya tuh badung bener. Abisnya si Rio nih kedapatan nyuri barang-barang tetangga. Ya kan kakaknya malu ya digeduduk warga. Perkara adiknya maling, lu dasar masih kecil lu maling lu. Sampai-sampai si Rio ini dicoret dari keluarga, gengs. Jadi istilah dicoret dari kartu keluarga lah bener kejadian di si Rio ini nih. Sampai-sampai si Rio ini soalnya kayak nggak percaya agama, dia nggak mau memeluk agama apapun lah kan udah sesat ya. Nah dari situ kan udah diusir, yang namanya orang jahat tuh kan ada, tapi orang baik juga ada nih di dunia ini. Waktu itu ada ibu-ibu tuh yang kagak tega ngeliat si Rio. Namanya Ibu Ina yang tinggal di Pasar Senen. Jadilah si Ibu Ina ini menampung si Rio jadi semacam kayak jadi ibu angkat. Sehari-harinya mah si Ibu Ina emang jualan sayur tuh di Pasar Senen. Tapi lah ini kan udah ditampung ya sama seorang tukang sayur yang hidupnya aja bisa dibilang ya pas-pasan. Bukannya si Rio ini apa ya, ikut sederhana, prihatin, bantu-bantu dikit begitulah. Makin hari si Rio nih makin kesana makin kesini. Karena tadi hidupnya dia di Pasar Senen tuh, jadi dia temenan sama banyak preman di sana tuh, yang sehari-harinya kerjanya mabok-mabokan, terus ngeganjui sama nyolong juga. Jadi bukannya makin bener makin rusak dia. Sampai akhirnya dia beranjak dewasa. Rio yang ngerasa kayak nggak punya duit gitu ya, mencoba dia kayak nyari pekerjaan gitu. Ya gimana pun juga kan dia pastinya butuh jajan ya, butuh duit buat beli ini, buat beli itu. Awalnya mah dia udah nyoba tuh nyari kerja-kerja yang halal. Kadang bantu-bantu dagang sayur di pasar, kadang jualan baju, pernah juga jadi supir taksi. Pokoknya kerja serabutan apa aja lah. Yang penting dia bisa hidup nih, dapat money. Yang penting bagi saya sekarang cuma uang dan uang, tante. Sampai suatu hari dia ceritanya keterima nih kerja di sebuah perusahaan percetakan. Tapi ternyata perusahaan percetakannya ini kagak halal, gengs. Soalnya ternyata di sana menyediakan jasa-jasa kayak apa, buat surat-surat palsu gitu. Macam kayak buat SIM palsu, STNK palsu, BPKB palsu, nyetak-nyetak surat ijazah palsu. Ya pokoknya tipu-tipu. Tapi si Rio ini justru mah enjoy-enjoy aja kerja di situ tuh. Lah dia basicnya emang titisan setan. Jadi mau halal kek, mau kagak kek, cuan dulu yang penting nomor 1. Cuma ya sampai sini aja sebenarnya kita nih agak-agak heran. Berarti emang jalan hidupnya dia ini ketemu sama yang haram-haram mulu ya. Nah pokoknya sampai suatu hari, bos dari perusahaan percetakannya itu tuh digerebek polisi karena ya jasa ilegalnya ketahuan. Otomatis percetakannya ditutup. Dari situ si Rio sempat nganggur tuh beberapa saat. Dia nyari kerja-kerjaan lain tapi nggak dapat gitu, gengs. Ya karena lama-lama BU ya. Akhirnya dia diam-diam kayak mikir nekat mau jadi pencuri mobil. Kalau kalian nanya kenapa begitu, random banget pikirannya. Enggak random sebenarnya, gengs. Soalnya dia emang pernah dapat ilmu dan kenalan-kenalan dari para kliennya nih pas dia masih kerja di percetakan tadi. Lah kan klien-kliennya rata-rata pada maling mobil. Makanya ke percetakan itu buat maksudin apa tadi, STNK, BPKB yang gitu-gitu.
gitu. Jadi si Rio ini terinspirasi. Makanya akhirnya Rio menghubungi mereka dan membentuk tim. Dia tuh biasanya beroperasi di daerah Daan Mogot, Senayan, dan sekitarnya nih. Dalam 3 hari ya katanya si Rio ini bisa dapetin 3 mobil. Dan nanti hasil curiannya atau mobilnya itu diserahkan ke penada. Jadi sistemnya gini nih. Si penada ini biasanya bakalan request tuh ke Rio dan The Gang soal mobil apa yang mau mereka incar. Misalkan si penadanya dibilang, gue mau 2 Avanza sama 1 Pajero ya. Nah kalau udah tahu nih mau jenis apa kan, si penada biasanya ngasih DP dulu buat biaya operasionalnya Rio melakukan aksinya. Begitu nanti mobil curian udah dapet, mobilnya kan diserahkan ke penada, terus dijual nih ke customer emang kenalannya si penada. Nah nanti hasilnya dijualnya dibagi 2, setengah buat penada, setengah lagi buat Rio and The Gang. Tapi lama-lama kan si Rio nih mikir ya, kenapa gue harus setor ke penada? Mendingan gue langsung jual sendiri aja, untungnya bisa buat gue semua. Kenapa aku bego? Jadilah si Rio ini akhirnya beralih lagi jadi pencuri sama sekaligus jadi penada juga. Jobsnya rangkap 2, gengs. Kayak kalian loh tuh. Gaji nggak seberapa, disuruhnya di luar-luar job desk. Lagian mau-mauan aja ya, maksudnya gue juga mau-mauan aja lu, salah budak korporat. Nah semenjak jadi penada nih ya, hidupnya si Rio nih jadi jauh lebih makmur. Karena kan keuntungannya udah 100%. Dia langsung foya-foya tuh hambur-hamburin duit buat mabok-mabokan sama main cewek. Saya soalnya udah capek jadi orang miskin. Sekarang hidup saya sudah jauh lebih bagus. Sudah mampulah beli yang seperti gini. Tapi ya sejago-jagonya tuh pengen melompat, pasti bahkan I love you juga. Salah maksudnya bakal jatuh juga. Jatuh apa kepleset sih bahasanya? Setelah beberapa kali melancarkan aksinya, akhirnya Rio ditangkap polisi nih. Karena ketahuan dia lagi nyuri. Terus dipenjara selama setahun di LP Cipinang. Cuma lagi-lagi ini orang kan emang titisan dajal tuh dari segitiga Bermuda. Begitu dipenjara setahun, kagak ada efeknya nggak bikin dia jerah. Soalnya begitu dia keluar dari penjara nih ya, Rio balik lagi jadi pencuri. Judulnya jadi pencuri balik lagi reborn. Begitu nggak sih? Nah pokoknya nyuri lagi dia. Sampai di tahun 1994, waktu usianya tuh 19 tahun, Rio nih mulai merasakan apa ya? Benih-benih asmara. Dan menikah dengan seorang wanita bernama Tuti Alawiyah dan dikaruniai 3 orang anak. Ada namanya Jerry, Jessica, sama Jenny nggak pakai Blackpink. Jadinya 3J tuh. Dimana keluarga kecilnya Rio ini taunya bapaknya tuh berprofesi sebagai tukang dagang baju. Ya emang bener sih kalau pagi dia dagang baju tuh di pasar. Ya tapi kalau malam nyolong mobil. Karena udah terlalu sering melakukan pencurian, namanya Rio ini emang udah famous banget, terkenal di kepolisian Jakarta. Pokoknya dianggap semacam kayak penjahat kambuhan lah. Kayak nanti sebentar masuk, keluar lagi, masuk, keluar lagi, masuk, keluar lagi. Apanya kok ambigu? Masuk, keluar lagi, masuk, keluar lagi. Maksudnya masuk keluar penjara. Ya jangan traveling otak lu. Karena istilahnya berarti kan dia udah ditandain sama polisi nih ya. Ruang geraknya Rio nih otomatis jadi sempit gitu. Jadi kayak takut kemana-mana, takut ketahuan. Tapi dia nggak kehabisan ide, gengs. Akhirnya dia mulai pergi nih ke lokasi-lokasi yang sebelumnya emang jarang dia datangi atau nggak pernah ke situ-situ tuh. Kayak dia akhirnya ke daerah Bodetabek alias Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dan cara nyurinya juga kali ini udah beda. Kalau dulu biasanya dia nyuri mobil di parkiran, jadi mobil diem nih dibobol terus dibawa kabur. Nah, kali ini aksinya lebih niat lagi karena dia sampai mau-mauan nginep di hotel. Jadi pertama nih, Rio bakalan nyari hotel terus nginep di situ. Nah, setelah itu, dia bakal minta ke pihak hotel buat dicariin rental mobil. Nah, hotel itu kan emang biasanya punya rekanan rental mobil ya, buat turis-turis atau tamu-tamu yang mungkin baru ke kota itu. Dan kebanyakan rental mobilnya juga percayalah, karena kan ini tamu-tamunya dari pihak hotel yang database segala macam lengkap kan. Kalau kita mau check-in kan dimintain KTP segala macam. Apalagi rentalannya itu emang udah kerjasama ya sama hotelnya. Nah yang namanya kita rental mobil biasanya itu sistemnya ada 2. Yang satu bisa lepas kunci, kita bawa mobilnya sendiri. Satu lagi biasanya ada rental yang nggak bisa, harus pakai supir dari mereka. Nah di awal-awal si Rio ini ngambil yang tadi tuh lepas kunci, jadi dia bawa mobilnya sendiri. Begitu dia dapat kuncinya, ya dibawa kabur itu mobilnya, digondol. Nah terus buat kalian nanya, lah bukannya tadi katanya kalau nginep di hotel udah dimintain KTP segala macem, bisa langsung ketahuan dong itu identitasnya tuh. Lalu lupa sebelumnya dia kerja di mana? Kan dia percetakan palsu. Yaitu KTP yang dikasih sama dia KTP palsu, gengs. Alamat sama namanya mah beda. Cuma berarti ini kan lebih profesional lagi dia ya. Soalnya ngeluarin modal dulu tuh buat nginep. Ya ibarat kata dia nginepnya di hotel yang bangsa apa ya 500 sampai sejutaan. Tapi habis itu bisa dapat mobil yang kalau dia jual ya minimal 50 juta sampai 100 juta. Cuan. Tapi jangan ditiru ya lu ya. Dan nominal itu juga sebenarnya buat perumpamaan aja. Karena di tahun itu kita juga nggak tahu sih rate hotel sama nyewa kendaraan tuh berapa ya. Sampai akhirnya di tahun 1997, waktu itu Rio mau menjalankan aksinya di Bandung. Nyarilah dia sebuah hotel tuh di sana tuh. Dan waktu dia udah check ini, pas mau ngerental ternyata di situ harus mewajibkan kalau rental mobil ya pakai supir dari mereka. Jadi nggak ada yang opsi lepas kunci kayak tadi. Karena Rio nggak mau rugi ya, dia udah ngeluarin uang buat nginep di situ. Pokoknya gimana caranya ini mobil sewaan bisa gue gondol nih. Akhirnya ya udah diiyain aja tetap sama Rio. Jadi dia sewa pakai supir. Saat itu mobil yang disediakan berjenis mobil sedan Timor.
tahu nggak? Dulu bokap gue tuh punya sedan Timor juga tuh. Lah itu kan mobil baru yang termurah pada masanya ya. Kayak zaman sekarang macam apa ya, LCGC, Ayla Agia begitulah. Nah waktu SD gue diledekin sama teman-teman gue. Dibilang katanya, ih mobil Timor kan mobil murah. Coba aja itu, gosok cat pintunya. Pasti dalamnya ada kaleng regal. Jadi saking tipisnya emang ya, kalau diketok bunyinya kayak seng, dikata terbuat dari kaleng regal, gengs. Sampai malu kita kalau dijemput di sekolah. Emang teman-teman gue pada songong banget bocah-bocah SD tuh. Saya memang sering diperlakukan seperti itu. Ya mungkin karena saya miskin. Maaf ya kita jadi curhat. Tapi kalau dipikir-pikir mah kita bersyukur gitu. Walaupun SD dijemput mobil murah, tapi masih dijemput mobil ya harus bersyukur. Cuman ya waktu SMP, kagak pernah gue dijemput-jemput lagi. Dilepas disuruh naik angkot M17 no. Mana pagi-pagi kan rame bener zaman dulu. Kita naik angkot tapi gelantungan. Gelantungan di pintu, lu bayangin nggak? Pagi-pagi gelantungan di pintu. Wih gitu kan kena angin lu. Kenceng banget. Sampai sekolah mah gue udah kagak berbentuk. Kalian dulu juga masih ada nggak ngalamin yang gelantungan di pintu? Sekarang mah udah kagak boleh. Kalau misalkan duduk di kursi artis yang ngadep ke semua penumpang tuh emang mending lu masih duduk. Walaupun malu ya diliatin orang. Kayak ini gelantungan, gengs. Kita curhat lagi, udah balik lagi ke ceritanya ya. Nah pertama-tama si Rio nih nekat kan nyewa mobil dengan supir tuh. Dia prepare dulu tapi bawa martel tuh ke tasnya. Emang buat jaga-jaga, emang niatnya jelek. Habis itu dia naik mobil nih dan minta si supir buat ngajak keliling kota. Seolah-olah nih dia anak kampung dari Pasar Minggu baru ke kota Bandung tuh ngeliat kota Bandung. Wah dingin ya, gak gerah gitu kayak di Pasar Minggu nih kita kipas-kipas. Wah, banyak factory outletnya di mana-mana. Isinya juga baju-baju branded gitu, import lokal ataupun ekspor lokal. Import lokal, ekspor lokal apaan sih? Import sama ekspor gitu. Beda maksudnya kalau di Pasar Minggu. Adanya apa? Cuma Ramayana, Robinson, Gunung Agung, mentok-mentok Romi Jaya. Nah, tapi kayak Gunung Agung udah kagak ada, kebakar apa gimana tuh dulu tuh. Nah, pokoknya begitu dia sampai ke daerah yang sepi nih, Rio minta si supir buat nepi bentar Pak, alasannya mau lihat-lihat daerahnya gitu, mau foto-foto. Tapi pas sudah setelah menepi, dari belakang nih kepalanya si supir, ya langsung dipukul berkali-kali pakai martil. Sampai corot gitu kepalanya tuh di dalam mobil. Kan serem banget ya. Habis itu dia bawa mobilnya kabur. Waktu itu langsung pergi lagi dia ke Semarang tuh bawa mobilnya. Dan dijual di sana mobilnya. Sementara si supirnya tadi tuh dibuang aja udah di jalanan. Nah habis sudah sampai Semarang, dia nyari lagi deh tuh, nginep lagi di hotel. Dan rental mobil lagi pastinya. Cuman ternyata sama, di sana nggak bisa lepas kunci juga. Jadilah dia melakukan aksinya dengan martil lagi di Semarang. Yang kali ini dia dapatnya tuh mobil Isuzu Panther. Nah dari Semarang, dia lanjut lagi nih ke Yogyakarta. Dia nginep dan sewa mobil lagi. Tapi di Jogjanya dia gagal. Gagalnya tuh ya gara-garanya dia ini kayak nggak nemu-nemu tempat sepi buat nyerang si supirnya. Ya kalian tahu lah Jogja kan kota wisata. Yang sampai malam juga kadang masih rame. Tapi namanya kan tadi si Rio ogah rugi yo. Karena dia udah bayar hotel, dia memikirkan nih plan B. Akhirnya dia berpikiran mau menghabisi supir di dalam kamar aja. Habis itu baru deh dia nanti bawa mobilnya. Makanya abis setelah selesai berkeliling dan gak nemu-nemu tempat sepi kan ya, mereka balik lagi tuh ke hotel tuh. Si supirnya diajak masuk buat ngopi-ngopi dulu di kamar. Dan waktu sampai di kamar langsung mau dibogem kan nih pakai martil nih. Cuman apa ya, amalan si supirnya baik kali ya. Karena pas si Rio mau mukul kepalanya tuh, lah martilnya malah copot. Jadi ini martil kan besi terus gagang ya, copot tuh palanya tuh. Malah kayak Sri Mulat kan, lalalala copot tinggal gagangnya doang. Jadinya si supir itu langsung bisa ngelawan dan teriak minta tolong. Di situ pun si Rio kabur, dia melarikan diri ke Surabaya. Lah jadi keliling-keliling macam teman cerita ya. Nah, belajar dari kegagalan di Yogyakarta yang ternyata martilnya dia bisa copot palanya. Akhirnya kali ini dia bawa 2 martil nih buat jaga-jaga. Jadi kalau ada yang satu copot, ada gantinya lagi. Nah, di Surabaya dia nih nginepnya di Hotel Miramah dan hasilnya dia bisa bawa kabur sedan Mercy warna putih. Dari situ dia sempat balik lagi nih ke keluarganya buat menikmati hasil duit dari mobil-mobil yang tadi dia udah jual. Akhirnya sampai di tahun 2001, pergi nih ceritanya si Rio ke Purwokerto. Tepatnya di hari Jumat tanggal 21 Januari 2001. Rio itu nginep di Hotel Rosenda namanya. Itu tuh salah satu hotel terbaik yang ada di Purwokerto, tepatnya di daerah Baturaden. Kita boleh cerita dikit lagi nggak sih? Dulu gue pernah nih mandi belerang di Baturaden. Kan di sana emang ada tempat kayak pemandian belerangnya gitu, gengs. Perkara gue waktu kecil mah panu. Gila ngapain gue cerita-ceritain sendiri sih? Panunya di pipi sini gitu, tipis-tipis. Jorok banget yang malu-maluin ya. Namanya juga anak kampung. Habis mandi belerang tuh, panunya tuh jadi kayak kering-kering ngoreng gitu, gengs. Nah, habis itu kan gue masuk sekolah. Terus ada pelajaran kimia apa biologi gue lupa deh. Yang jelas itu lagi membahas kandungan belerang dikatakan efektif untuk membunuh jamur termasuk panu yang nanti efeknya akan mengering kayak koreng. Lah itu satu kelas terus langsung pada ngeliatin gua karena posisinya emang panu gua lagi ngoreng. Udah gitu aja sih, nggak lucu ya ceritanya, abis malu gua. Tapi buat anak-anak orang kayak Purwokerto pasti mainnya tuh di Rita Super Mall ya lu ya. Masih ada nggak tuh mall? Nah pokoknya dulu nih di Hotel Rosenda tadi ya, Rio itu dapat kamar nomor berapa tuh?
135. Dan kali itu mobil sewaannya dia dapat Kijang LG X dengan plat nomor R7078EA. Nah, si pemilik rentalnya langsung lah yang jadi supirnya pada saat itu ceritanya, gengs. Namanya Pak JJ Suraji, berusia 40 tahun. Yang sebenarnya rental mobil itu hanya semacam usaha sampingan dari Pak JJ aja. Karena profesi utama dari Pak JJ adalah seorang pengacara sebenarnya. Mungkin tipe-tipe bapak yang suntuk kali ya kalau di rumah doang. Jadi kalau lagi free gitu kan pengennya tetap kerja. Ya emang jiwa-jiwa pengusaha kali ya. Nah, si Rio ini pas ngobrol, dia ngaku-ngakunya tuh sebagai pengusaha kontraktor dari Jakarta ceritanya nih. Yang lagi nyari lahan kosong buat dibangun perumahan di daerah Baturaden, Purwokerto sana. Tapi selama muter-muter Purwokerto nih, buat nyari tadi lahan kosongnya, Rio nggak nemuin momen yang pas buat nyerang Pak JJ nih karena kayak nggak sepi-sepi banget gitu keadaannya, tetap ada 1-2 orang yang lewat. Kan bahaya ya, takut ketahuan. Makanya karena itu lagi-lagi Pak JJ ini diajak ke kamar. Nah, sampai kamar si Rio nih nyalain TV nih gede-gede kenceng-kenceng sambil jalan mondar-mandir sekaligus ngarang cerita panjang lebar soal prospek bisnis perumahan yang mau dibangun itu. Si Rio juga nunjukin tuh beberapa dana-dana rumah yang memang dia bawa dan dia udah siapkan. Jadi segitu prepare-nya dia ngarang cerita, geng. Nah, Pak JJ yang sebenarnya kerjaan utamanya pengacara, ya kan kagak ngerti-ngerti banget juga masalah yang diomongin bisnis properti begitu ya. Jadi kayak iya-iyain aja. Si Pak JJ katanya tetap berusaha mendengarkan si Rio. Yang penting mungkin customer-nya ini puas lah. Kan soalnya emang ada orang yang kayak pengen dengerin aja gitu, pengen cerita. Macam cewek gitu, yang penting lah lu dengerin aja udah. Nah, tapi begitu dapat kesempatan, Rio langsung nyerang Pak JJ pakai 2 martil. Jadi satu di tangan kanan, satu di tangan kiri, jebret. Otomatis itu membuat isi kepalanya Pak JJ langsung jepretin gitu, kemana-mana dalam satu kamar. Astagfirullahaladzim, bener-bener setan nih si Rio ya. Setelah udah selesai nih, si Rio langsung ganti baju karena kan ya kena cipratan juga pasti. Terus dia sempat-sempatnya juga ngambil jam tangannya Pak JJ sama kunci mobil. Habis itu dia keluar kamar dengan santai jalan kayak nggak terjadi apa-apa. Nah, tapi kan kalau mau keluar hotel gitu kan, misalkan ke parkiran, pasti kan harus ngelewatin yang namanya lobby hotel dong. Nah, resepsionis di situ tuh kok ini customernya yang atas nama Rio nih keluar nggak sama Pak JJ, padahal tadi pas masuk mereka berduaan tuh bareng. Masalahnya Pak JJ udah dikenal sama orang-orang situ. Kan usaha rentalnya emang kerja sama sama hotelnya. Tapi sambil berusaha tetap tenang nih, waktu ditanya kayak, Pak JJ-nya mana? Si Rio nih jawab, oh itu bapaknya lagi di kolam renang. Dan si Rio tetap jalan nih, tapi agak lebih cepet gitu jalannya. Masalahnya ya gengs ya, di hotel itu kagak ada kolam renangnya. Lah kan halu si Rio. Makanya si resepsionisnya nyadarin, loh kok di kolam renang, orang di sini nggak ada kolam renang. Gelagatnya Rio juga jalannya makin cepet nih, kelihatan nggak beres. Dia langsung manggil Rio lagi kayak, Papa tunggu Pak. Tapi si Rio nih malah lari, buru-buru udah ke arah mobil. Yang mana itu kan mobilnya Pak JJ, tapi Pak JJ-nya mana kagak ada. Ya kan tambah mencurigakan ya. Nah, saat satpam yang dengar teriakan tadi resepsionis manggil, Papa tunggu Pak gitu ya, itu langsung ngejar Rio juga. Dan ketangkap tuh masih satpam. Tapi si Rio ini malah ngebrontak, geng. Dia ngamuk dan mulai menyerang si satpam. Ya makin chaos tuh suasana di parkiran. Makin banyak orang yang ngeliat pada dateng. Mungkin ngeliat-ngeliat nih ada orang lagi berantem sama satpam. Dikiranya si Rio ini memaling. Ya namanya kan orang berantem sama satpam yang tugasnya nangkep maling. Ya dikira itu maling. Digebukin lah jadi si Rio sama warga. Sampai babak belur. Abis sudah babak belur nih nggak bisa ngelawan, si Rio baru diikat tuh. Diamanin di pos keamanan. Dari situ pegawai hotelnya kan nanya lagi. Ini gaduh-gaduh kan dimulai dari pertanyaan, Pak JJ kemana? Ya ditanya lagi kan si Rio, Pak JJ kemana? Langsung orang-orang kayak nyariin Pak JJ. Dan beberapa karyawan langsung bergegas. Berlari menuju kamar 135 sambil bawa kunci cadangan. Pas pintu dibuka, pemandangan di dalam udah nggak karu-karuan. Udah kayak tadi tuh. Horor banget. Pak JJ juga posisinya udah terbaring dengan kepalanya udah hancur, gengs. Dari situlah geger nih satu Purwokerto. Sampai-sampai si Rio dapat julukan Rio Martil. Karena aksi horornya itu memang menggunakan martil. Polisi Purwokerto pun pada saat itu nggak menyangka kalau ternyata nih orang yang mereka tangkap hari itu memang udah jadi buron di Polda Jawa Barat sampai Polda Jogja. Pokoknya dari 1997 sampai 2001 itu tuh dia buron. Setelah masuk penjara karena kasus yang tadi tuh, Rio ini semacam apa ya, berusaha berkelakuan baik di dalam sel. Dia kayak nggak pernah bikin masalah dan melakukan kayak tugas gitu bersih-bersih dan sebagainya macam orang carmuk. Tapi walaupun udah berkelakuan baik di dalam penjara ya, ternyata semua itu nggak ngaruh sama putusan Hakim Pengadilan Purwokerto. Soalnya pada tanggal 14 Mei 2001, Rio tetap dinyatakan bersalah atas tindakan pembunuhan berencana, penyerangan, dan pencurian mobil. Sehingga dia mendapatkan hukuman yang maksimal yaitu hukuman mati. Barulah pas persidangan di situ, Rio menyesali perbuatannya dan bertekad untuk tobat dengan bilang, saya merasa bersyukur karena nggak mati pada saat melakukan kejahatan, tetapi saya mati dalam menjalani hukuman yang memang harus saya terima. Saya masih mati dalam proses pertaubatan. Ya tobatan manusia sih emang nggak bisa kita judge ya sebagai sesama manusia, karena yang nerima dan bisa menjudge ya Tuhan. Pokoknya tapi nih, selama menunggu proses eksekusi, Rio ini tuh awalnya mendekam di LP Kedung Panes Semarang.
Lalu dia dipindah lagi ke Nusa Kambangan pada Agustus 2004. Nah, biasanya kalau udah ke Nusa Kambangan nih, berarti mah itu kategorinya udah penjahat kelas kakap, penjahat berat. Udah nggak bisa ditengok-tengok lagi sama keluarga. Dan sebenarnya selama nunggu eksekusinya, pihak dari pengacaranya Rio, yang waktu itu namanya Pak Pranoto, itu gimana pun juga berusaha mengajukan banding supaya Rio ini ya jangan sampai dihukum mati lah. At least hukuman seumur hidup. Karena menurut Pak Pranoto, Rio ini memang orang-orang yang tipe-tipe tidak banyak bicara dan lebih banyak diemnya. Yang orang seperti itu memang biasanya nih temperamennya tinggi nih sewaktu-waktu. Pernah waktu itu Pak Pranoto mau menemui si Rio di Nusa Kambangan kan. Udahlah, perjalanan ke sana jauh, repot, naik perahu. Kan di pulau sendiri soalnya. Sampai di lapas sana, Rio-nya nggak mau ditemuin. Padahal itu pengacara sendiri yang lagi mau bantu dia loh. Soalnya katanya dia ngambek sama si P di situ, perkara dia lagi enak-enak tidur, tapi malah dibangunin disuruh ketemu sama si pengacaranya. Nah kan ada gila-gilanya emang nih orang ya. Dari situ makanya Pak Pranoto ini berkesimpulan, kalau Rio ini ya nggak bisa tersinggung dikit gitu lah orangnya. Lah kayak gitu tadi bilangnya tobat. Ya cuman biar Tuhan aja menilai ya. Habisnya lagi nih gengs ya. Di Nusa Kambangan itu si Rio ngabisin teman satu selnya. La ilaha illallah. Dimana teman satu selnya itu merupakan narapidana tindak koruptor bernama Irwan Zulkarnain yang dapat hukuman 16 tahun penjara. Jadi waktu itu Rio kan ditempatinya di sebuah sel isinya 3 orang. Pokoknya ada Rio, Iwan, sama ada satu lagi nih. 3 pokoknya. Nah sebenarnya si Rio ini paling dekat sama si Iwan dibanding sama yang satu lagi. Karena Iwan ini yang ngajarin Rio buat sholat, buat ngaji, deket gitu sama agama. Tapi di suatu hari Senin, tanggal 2 Mei 2005, tepat di hari ulang tahunnya Rio yang ke-30, Iwan ini ada salah ngomongin ke Rio yang membuat Rio ini marah. Ya tadi kan udah diketahuin kalau Rio ini nggak bisa tersinggung atau dibuat temperamen dikit lah langsung ngamuk dia. Tapi waktu gua denger gak penting banget ceritanya gengs. Hari itu cuacanya lagi hujan. Nah salah satu sudut di sel mereka itu ada yang bocornya tes tuh rembes. Si Iwan takut selnya becek kan nggak enak ya. Langsung gercep dia. Ngambil spray terus dilap gitu ditaruh di bagian yang dibocor tuh yang di sudut. Nah waktu Iwan udah sibuk sendiri begitu, 2 teman yang lainnya nih termasuk si Rio kayak cuman diam doang gitu santuy ngeliatin. Lah kesel kan si Iwan. Kayak dia doang yang sibuk, padahal kan ini sel bersama. Disindirlah tuh 2 temennya sama si Iwan. Terutama si Rio yang dianggap udah brotherhood banget, udah deket. Dibilang, dulu kamu boleh jago, tapi sekarang kamu mah bukan apa-apa di sini. Habis Iwan ngomong begitu, si Rio ini langsung berdiri terus nyamperin dia. Mulutnya Iwan disumpel pakai sarung biar nggak bisa teriak. Habis itu palanya dijedotin ke dia emang kayaknya si Rio ini spesialis penghancur kepala kali ya gengs ya. Habis itu tubuhnya Iwan yang udah gak bernyawa diseret ke kamar mandi ada di dalam sel dan dibiarin gitu aja. Ya si penjara yang nemuin Iwan langsung tahu ya pelakunya pasti di antara 2 orang ini orang dalam satu sel. Sampai akhirnya Rio ya mengakui kalau itu adalah perbuatannya. Dari situ usaha banding yang dilakukan sama pengacara Rio buat memperingan hukuman ya pastinya langsung ditolak. Ya orang kayak begitu, mana katanya lu tobat. Sampai akhirnya Rio dieksekusi pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2008. Pagi-pagi dini hari kaget lagi. Astagfirullahaladzim, ini pengharum ruangan. Capek bener gue, ya Allah. Sabar-sabar ya, ini kita melatih kesabarannya. Sampai mana tuh? Pokoknya hari Jumat tanggal 8 Agustus 2008 dini hari di Karangtengah Cilongok Banyumas, Purwokerto. Jadi di Purwokerto juga tuh dieksekusinya tuh. Tapi sebelum dieksekusi, Rio ini diperkenankan untuk mengajukan 3 permohonan. Emang biasanya kayak gitu ya kalau hukuman mati ya. Yang pertama dia bilang dia mau ketemu keluarga. Yang kedua dia mau ngasih Al-Quran ke anak-anaknya. Ya akhirnya dikabulin. Mereka ketemu nih, terus anak-anaknya dikasih Al-Quran. Pokoknya pertemuannya tuh berlangsung selama 4 jam. Dan yang ketiga dia cuma berucap maaf sama seluruh korban yang mohon disampaikan melalui pihak pengacaranya. Dan setelah dieksekusi, istri Rio ini menyatakan kalau dia nggak punya cukup biaya untuk mengurus pemakamannya Rio. Sementara keluarga Rio yang sebenarnya itu juga udah nggak tahu di mana. Kan dari pertama kali kena Rio, si istrinya emang nggak pernah dipertemukan dengan keluarga aslinya Rio. Perkara ya Rio emang udah nggak dianggap dan dicoret dari keluarga. Akhirnya pihak kepolisian lah yang mengurus pemakamannya Rio di TPO Sipo, tepatnya di Kejawar Banyumas, Purwokerto. So guys, itu sebuah kasus yang cukup brutal ya. Gila, ini sampai udah di penjara, bisa-bisanya masih berbuat ngabisin orang lagi. Yang padahal tadi katanya mau tobat. Lah emang bener kan, berarti ini titisan Dajjal dari segitiga Bermuda. Ya jadinya hukuman yang diterima bisa dibilang tepat ya untuk orang seperti itu. Ngeri banget habis kelakuannya. Ya tapi maaf ya kalau ada salah-salah kata ya. Yang jelas semoga korban-korban dari Rio ini itu semua bisa tenang di surga. Dan Rio pun walaupun sudah berucap tobat, ya tapi dengan segala perbuatannya sampai akhir, itu gue juga nggak paham juga ya itu namanya tobat atau gimana. Ya lagi-lagi kita pun juga manusia ya, punya banyak kesalahan. Makanya gue minta maaf dan kita serahkan aja sama Tuhan lah yang menilai. Terima kasih semuanya udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat yang belum. Kalau udah terima kasih banyak. Boleh minta like-nya juga. Dan sampai jumpa lagi kita di Mr. Sting selanjutnya. Assalamualaikum.